Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia untuk kita cari tahu ya. Kira-kira seperti apa sih kisah ceritanya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari berusaha sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Libra. Ini dia. Nah, ada energi dari The Devil ya. Kemudian di situ ada energi dari The Lovers. Kemudian di sini ada energi dari The Empress reverse. Kemudian di situ ada energi dari Four of Swords reverse. Kemudian ada di situ energi dari Queen of Wands reverse juga, Seven of Cup reverse lagi. Kemudian ada Four of Cup, berikut ada energi dari Three of Cup. Dan kemudiannya ada energi dari The Hangman dan berikutnya ada energi dari Wheel of Fortune ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya memang kalau untuk berharap lebih daripada kamu, akhirnya si pasangannya kamu ini tuh tahu bahwa sebaiknya dia berhenti melakukannya gitu ya. Nah, jadi mau ndak mau di sini ketika dia memang masih ingin dengan kamu, maka dia mau ndak mau itu tuh harus menyesuaikan dirinya kepada dirimu gitu ya. Jadi biar kamu tahu aja ya, asal kamu tahu aja kalau kalian kondisinya saat ini masih pacaran ya, sebenarnya sudah ada di dalam benak si pasangannya kamu ini bahwa hubungan pacarannya kalian digarap sajalah ke arah pernikahan gitu ya. Dia ndak bisa hanya mau menerima kamu cukup sebagai kekasih, sebagai pacar gitu ya. Karena apa? Karena dia ngeliat kamu udah cocok banget gitu loh. Dia, bukan kamu ya, tapi dia yang merasa kamunya itu tuh udah cocok banget untuk menjadi pasangannya dia gitu ya. Jadi bisa ya, dari antara banyaknya pria ataupun wanita ya yang pernah dia jumpai dalam hidupnya, yang pernah menjalani hubungan asmara dengan dia, nggak tahu nih kalau dengan kamu itu tuh rasanya beda gitu loh. Dia bisa pol-polan nih cintanya sama kamu, pol-polan rasa sayangnya dia sama kamu gitu ya, rasanya bahkan berlebih-lebihan gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya hanya kamu yang bisa membuat dia bukan hanya kelepek-kelepek lagi sama kamu gitu ya, tapi kok kayak deep banget. Ini Mari nggak bisa ngomong secara eksplisit gimana ya, soalnya ini soal perasaan kan. Nampaknya perasaan itu tuh susah untuk diartikulasikan kan. Nah, tapi ya semoga kamu bisa paham nih. Cinta tuh cinta banget gitu loh. Sayang tuh sayang banget. Pengen itu tuh pokoknya udahlah kamu jadiin dia istrinya kamu aja lah. Kamu jadiin dia jadi suaminya kamu aja. Udah gitu. Itu loh. Hampir-hampir, kamu percaya atau nggak percaya ya. Tapi Maria harus menyampaikan ini ke kamu. Hampir-hampir ya, kalau adalah hampir-hampir kamu itu tuh sudah perfect. Nah, gitulah ya. Kalau adalah boleh ya dikatakan manusia itu tuh perfect. Nah, kamulah manusia yang perfect di matanya dia. Gitu. Sempurna banget untuk jadi emak anak-anaknya dia, bapak anak-anaknya dia, suaminya dia ataupun istrinya dia. Udah sempurna. Gitu, enggak mau cari yang lain walaupun banyak pilihan. Gitu, beda pokoknya sama kamu itu tuh rasanya lain aja. Gitu ya. Jadi dia bukannya dia nggak pernah galau gara-gara seseorang gitu ya, dalam artian asmara. Ketika dia dengan pasangan-pasangan dia yang lalu gitu ya, pernah dia mengalami galau. Tapi rasa galau itu tuh nggak segalau ketika galaunya gara-gara kamu. Gitu loh. Kok kayak keobok-obok banget dianya. Padahal ya, kalau Mari lihat pasangannya kamu ini bukan orang sembarangan juga ini di bursa asmara.
gitu ya. Banyak ini yang seneng sama dia, banyak yang suka sama dia, banyak yang cinta sama dia, banyak yang ngejar dia ini. Ini mah populer ini, gitu ya, digandrungi banyak orang ini, gitu loh. Nah, jadi nggak tertutup kemungkinan bahwa banyak memang kisah asmaranya, gitu ya. Tapi lain kisah asmaranya dia sama kamu ini, menurut dirinya, gitu loh. Jadi ini tuh bukan karena dia ngerasa kamu wah itu tuh agaknya lebay ya, tidak. Karena mari lihat, entah karena memang usianya kalian sudah tua ya, maksudnya sorry, nggak cocok ya dibilang tua ya, sudah banyak ya, udah banyak, nanti tersinggung pula dibilang tua. Karena ini kan bukan bocah lagi gitu ya, bukan anak muda lagi gitu. Ini kan sudah sama-sama dewasa gitu. Nah, jadi ketika dalam tingkat kedewasaannya dia ini dilihat bagaimana perasaannya dia sama kamu, ya iya banget gitu loh. Jadi bukannya dia lebay alay, tidak. Karena orang ini sudah tahu cinta itu apa sih, gitu. Perasaan sayang itu tuh gimana sebenarnya, gitu. Berbunga-bunga asmara itu tuh kayak gimana sebenarnya. Dia sudah sangat paham, itu ya. Dan ya perfectnya perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan ingin bersama dengan seseorang. Nah ini baru dia rasakan kepada kamu, gitu ya. Nah tapi ya walaupun dia sehebat itu ya, gejolak rasanya dia, gejolak jiwanya dia ke kamu, pada akhirnya dia di sini tuh harus menyadari ya, cinta boleh cinta mati, sayang boleh sayang sampai mampus, keinginan boleh keinginan yang sangat amat menggebu-gebu untuk bersama dengan kamu ya. Tapi ya dia juga harus tahu diri, gitu loh. Karena keputusan akhirnya ya tetap juga ada pada dirimu, gitu loh ya. Nah jadi di situ tuh memaksa dia jadinya ya, memaksa dia harus mampu untuk menerima bagaimana kamunya akan memperlakukan relationship ini. Nah situ. Tapi yang jelasnya dia katakan, walaupun ya misalnya ini kalian pacaran, walaupun kamu tidak berkenan untuk menikahi dia, tapi ya sudahlah, gitu. Ya sudahlah. Mau pacaran, mau sebatas pacaran saja, ya sudah, pacaran sajalah, gitu loh. Timbang-timbang tidak ada kamu, ya. Timbang-timbang kamunya beneran pergi menghilang, menutup diri dari dia, ya. Nah, jadi asal masih ada posisi dalam hidupnya kamu, sudah cukup. Mau nggak mau jadinya begitu, ya. Dia nggak berdaya mau untuk kayak menguasai kamu, gitu, mendominasi kamu, dan boleh-boleh sebab juga karena harga diri ya. Harga diri maksudnya kamu begitu berharga bagi dia, ya. Jadi kayak gak mungkin kamu akan diperlakukan seperti kacung yang digeret-geret, disuruh-suruh, ya, dituntut gitu untuk memenuhi keinginan dari dirinya, gitu loh. Kamu tetap harus dihargai. Nah, di sana ya. Jadi memberikan tekanan kepada kamu, kamu harusnya jadi suamiku, kamu mestinya jadi istriku, kamu mestinya bersama dengan aku sampai selama-lamanya, gitu ya. Ketika dia pun punya power bikin kamu seperti itu, tapi nampaknya kamu tidak pantas untuk diperlakukan demikian. Nah, begitu ya. Nggak pantas kamu untuk ditekan, dipaksa, nggak pantas. Kamu harus diperlakukan dengan baik, kamu harus diperlakukan dengan benar. Nah begitu, makanya dia mau nggak mau ngikut arus dari kamunya aja. Di situ ya. Sama ketika kalian katakan sudah berstatus suami istri di saat sekarang, ya, memang ada ini tuh, nggak bisa dia pungkiri ya, kamunya itu tuh kelihatan
tidak benar-benar gitu loh. Dia rasa ya, menganggap dia itu tuh sudah menjadi istrimu, sudah menjadi suamimu gitu loh. Kadang-kadang kalau menurut dia kamu hanya memperlakukan dia sebatas teman dekatnya kamu saja gitu ya. Masih seperti dia berada dalam level pacar, bukan suami atau istri dengan seperangkat haknya dia ya. Nah begitu. Tapi seburuk apapun dia anggap ya, memperlakukan dia, namun kalau untuk pergi dari kamu dia tidak akan kuasa, karena bersama dengan kamu adalah mimpinya gitu ya. Bersama dengan kamu itu sudah seperti dia dapat rezeki nomplok, seperti sebuah anugerah gitu loh. Jadi tidak mungkin anugerah ini tuh dilepaskan begitu saja gitu ya. Ya biarlah kalau kamu hanya memperlakukan dia seadanya saja gitu ya. Kalau dia tidak bisa mendapatkan haknya dia sepenuh seperti bagaimana hak yang sewajarnya gitu ya. Namun asalkan masih bisa bersama dengan kamu, sudahlah, tak mengapa. Nah, begitu. Jadi kalau mari katakan ini pasangan kamu kompromi habis-habisan ini sama kamu. Gitu ya. Kompromi habis-habisan di sana. Dan juga bisa ini karena ada pengaruh dari eksternal gitu ya. Sebenarnya dia ingin bersama dengan kamu, dia cinta sama kamu, dia ingin bersama dengan kamu gitu ya. Nah, tapi ada pertimbangan dari luar. Contoh nih, misal ya, kamu sudah punya istri, kamu sudah punya suami kalau kalian masih pacaran saat sekarang gitu ya. Atau tidak dapat restu gitu ya, dan macam-macam lah itu tantangan dari eksternal. Nah jadi dia mungkin melihat bahwa ketika menghadapi tantangan ini, kamu juga sepertinya tidak turun tangan untuk membereskan tantangan, dan dia dalam posisi boleh-boleh juga tidak berdaya gitu ya. Nah jadi kamu mau ngikutin terdampak dari tantangan eksternal, maka mau tidak mau ya dia juga harus membiarkan hal itu terjadi. Tidak yang kayak menantang kamu juga gitu ya. Allah, jadi kamu itu takut nih sama istrinya kamu ya. Oh kamu itu tuh gentar sama restu orang tuamu. Nah dia nggak mau menekan kamu seperti itu juga, menekan kamu lagi gitu ya, nambahin bebannya kamu. Sebab boleh-boleh ketika kamu merasa kamu semakin terbebani, lah kamu secara naluriah akan melepaskan diri dong dari beban tambahan baru. Nah nanti dianya gigit jari kalau kamu melihat dia ternyata adalah tambahan beban gitu loh. Nah di sana ya. Nah jadi mau ndak mau harus berpuas diri saja. Begitu si seseorang ini ya. Berpuas diri sajalah dengan bagaimana apa adanya kamu memperlakukan dia, kamu memposisikan dia. Nah, begitu ya. Asalkan jangan benar-benar terpisah dari kamu untuk di saat ini dia rasa sudahlah cukup. Gitu loh. Nah, kamunya sendiri memang kalau Maret begini ya. Terutama di belakangan hari ini ya, jangan-jangan memang kamu sudah memikirkan gitu lah. Kamu udah cukup memikirkan dengan baik gitu ya. Kemana nih arah hubungannya, bagaimana nih arah relationship-nya kamu bawa gitu ya. Jadi mari lihat kamu cukup terarah gitu ya. Kamu cukup terarah ketika menjalani hubungan sama dia gitu loh. Bukannya karena kamu bahagia dengan dia, gembira dengan dia, lantas rasionya kamu itu tuh tidak jalan gitu ya. Rasionya kamu, hitung-hitungan logikanya kamu pasti mempengaruhi relationship ini kan gitu. Nah untuk sementara keputusannya kamu dengan si dia ini
ya ginilah modelnya. Ya. Dimana keputusan yang membuat si dianya tidak merasa begitu cukup dalam kebahagiaan. Gitu loh. Tidak begitu cukup dalam hal ketenangan, kenyamanan. Karena ya belum Mari bilang ya, orang ini ada juga ini memang was-wasnya. Bila-bila masa tiba-tibanya kamu itu tuh hilang dari hidupnya. Kamu tutup koneksi dari dia. Gitu loh. Nah, tapi menurut hematnya kamu memang gak bisa dulu memberikan jaminan banyak-banyak ke si pasangannya kamu ini. Kayaknya kamu mengajak dia, ayolah, pokoknya kita nikmati sajalah dulu ya. Untuk di saat ini seperti apa adanya. Memang nampaknya Mari begitu tawarannya kamu ya. Gitu. Pokoknya kita bahagia sebahagia mungkin di saat ini. Gitu ya. Kita saling menyamankan satu sama lain sebagaimana mampunya kita di saat ini. Gitu ya kan? Nah, beberapa kamu memang bisa aja nih merubah status hubungan kalian. Tadinya kalian ini tuh katakan pacaran ya. Kamu kemudian merubahnya menjadi hanya sebatas TTM-an. Gitu loh. Seseorang yang deket sama kamu, yang lumayan intim dengan kamu di saat ini. Gitu loh. Ya, memang ada kemunduran ya tentang siapa dia di matanya kamu. Kira-kiranya siapa dia di masa depan dalam hidupnya kamu. Gitu. Ada perubahan, mari lihat di sini. Ya. Tapi ya sebisa mungkin walaupun kamu tidak lagi akan memposisikan dia di tempat yang sebegitu istimewanya dalam hidupnya kamu, bukan berarti di situ tuh kamu akan tega ya untuk bikin dia sedih, bikin dia semakin kecewa gitu ya. Melakukan kejahatan secara mental dan emosional lah gitu. Malah tak ada pula niatannya kamu ke sana kan. Mungkin kamu tidak bisa membahagiakan dia banget gitu loh. Nah, tapi ya bahagia cukup-cukup lah ya. Atau setidaknya bukan untuk dalam rangka menyakiti dia. Begitu maunya kamu. Gitu ya. Nah, jadi jangan hubungan yang diawali dengan baik, dijalani dengan baik ya, tapi ujung-ujungnya menjadi musuhan ya. Malah kamu nggak mau yang seperti itu loh. Nah, di sana jadi dengan model yang seperti ini untuk sementara waktu kamu rasa ini sudah cukup nyaman lah, hanya kemudian menganggap dia sebagai teman mesra, teman dekat gitu ya. Nah, bahkan ketika pun kalian ini tuh sudah berstatus suami istri, iya ada pergeseran ya tentang siapa orang ini. Ya balik lagi, hanya sebatas jadinya temen bobok satu ranjang, temen gotong royong ya, gotong royong bikin anak, bisa gitu juga tuh. Di situ. Ya, yang jelasnya untuk sementara waktu ini kamu nggak mau mumet dulu lah ya tentang hubungannya kalian, gitu loh. Kamu nggak mau mumet dulu, gitu ya. Nah, jadi balik lagi bahwa sebenarnya diam-diam adanya ini isunya dalam relationshipnya kalian kan, ada masalah besarnya ini sebenarnya, gitu kan. Ada masalah besar, tapi masalah besar itu tuh berusaha untuk kalian kecilkan, gitu. Ya, ada kesepakatan yang walaupun tidak kalian perbincangkan dengan gamblang ya, tapi sepertinya tahu sama tahu, ngerti sama ngerti, ada masalah ini bisa bikin hubungan ambiar ya, tapi juga masalah ini sepertinya belum ketemu sama jalan keluarnya. Maka masalah ini tuh memang tidak bisa ditendang keluar dari hidupnya kalian, tapi disimpan aja dulu gitu loh, disembunyiin aja dulu, sama-sama kayak pura-pura tidak melihat ada masalah lumayan pelik dalam relationship ini, begitu ya. Oke, baik.
Kalau untuk ikatan dari si dianya ke kamu, ingat aja ya, ikatan itu tuh sangat amat kuat sekali. Kalau kamu memang married belum tentu nih, belum tentu gitu loh. Jadi kalau dia punya rasa ketakutan bahwa sewaktu-waktu sebenarnya kamu itu tuh bisa ninggalin dia, mari lihat sih itu bukan hanya ketakutan omong kosong ya, tapi memang begitu. Kalau mari baca dari kartu tarotnya kamu, gitu ya. Oke lah, baik. Tapi tadi bolak-balik di sini tuh kayak udahlah kita bikin pura-puranya ndak ada masalah. Ketemunya itu tuh mesra, bercanda, gitu ya. Berusaha untuk sebaik mungkin dilakoni relationship ini, gitu ya. Nah, jadi dalam bacaan kita hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, kemudian energi dari Capricorn, Pisces di sini, Sagittarius ada, Cancer ada, kemudian energi dari Scorpio, energi dari Leo, Aries, Libra menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.